Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, semoga sehat selalu. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Kita akan coba bahas mengenai persamaan konduksi panas, koordinat silinder, dan koordinat bola. Ya. Koordinat silinder dan koordinat bola. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai koordinat kartesian. Oke. Jadi dari bab 1 perpindahan panas, kita bisa perhatikan bahwa Q konduksi dipengaruhi oleh konduktivitas termal. Ya, ini merupakan sifat dari material. Kemudian juga dipengaruhi oleh A. A ini adalah luasan, jadi dipengaruhi oleh geometrinya. Apakah dia dinding datar, silinder, atau bola? Ya, itu akan mempengaruhi luas permukaan. Luas permukaan di mana perpindahan panas akan berpindah normal atau tegak lurus terhadap permukaan tersebut. Jadi kalau dia lewat dinding datar, nilainya akan berbeda dengan yang silinder, demikian juga dengan yang bola. Kemudian dt per dx, ya, ini dari bab 1, dt per dx, ya, gradien temperatur. Gradien temperatur pada dinding datar, silinder, bola tentu berbeda. Dan ini kita sudah pelajari di bab 1. Oke. Ada 3 bentuk geometri yang dipelajari di sini. Yang untuk dinding datar, ya, dinding min KA dt per dx, ya, dinding datar. Ada T1, ada T2, Q-nya, ya, min K dt per dx, jadi X-nya ke arah sana. Kemudian silinder, min KA dt per dr, ya, silinder. K dt per dr. Jadi dotnya min KA dt per dx, dotnya min KA dt per dr. Sedangkan untuk bola, ya, untuk bola itu Q-nya, Q dotnya itu adalah min KA dt per dr. Ini. Ya. Jadi dimensi, ini kalau kita bicara perpindahan panas satu dimensi, dimensi untuk dinding datar diwakili dengan X, dimensi untuk silinder diwakili R, dan dimensi untuk bola diwakili oleh R. A, ya, A untuk dinding datar itu yang sini, A-nya, ya. Sedangkan untuk silinder A-nya yang ini. Makanya A-nya adalah ini 2 pi R kali L, ya, keliling kalikan panjangnya. Kemudian untuk bola, luas permukaan dari bola yaitu hanya adalah 4 pi R kuadrat. Ya, jadi berbeda. Tolong diperhatikan perbedaan antara geometri berbentuk dinding datar, berbentuk silinder, dan berbentuk bola. Oke. Kemudian kita masuk ke persamaan umum. Kita sebut sebagai persamaan umum. Untuk masing-masing koordinat. Satu koordinat kartesian, ya.
2 koordinat silinder, 3 koordinat bola. Jadi tolong rumus ini Anda catat di logbook. Ya, tidak wajib dihafal. Oke. Ada laju perpindahan panas konduksi, ya, ini dalam arah X dimensi 1, dalam arah Y dimensi 2, dalam arah Z dimensi 3. Ini dalam arah R untuk koordinat silinder, ini dalam arah V, dan ini dalam arah Z, ya. Jadi 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Koordinat bola dalam arah R, dalam arah V, dan dalam arah theta. Ya. Notasi XYZ tolong diperhatikan, XYZ, aturan tangan kanan. Kemudian R. R itu jari-jari untuk koordinat silinder, ya. R. Kemudian V. V itu diambil dari sudut yang diambil dari sumbu X. Ini V. Z, Z, ya, ini Z. Ya, notasinya dulu diperhatikan. Kemudian untuk koordinat bola, ya, R, ya, jari-jari bola, R, jari-jari bola. Kemudian V, V diambil dari sumbu X. Kemudian theta diambil dari Z. Maka hubungan antara koordinat kartesian dengan silinder dan bola dinyatakan dengan, kalau silinder X-nya R cos V, Y-nya R sin V. Sedangkan untuk koordinat bola, X-nya bisa diganti dengan R cos V sin theta, Y-nya R sin V sin theta, dan Z-nya cos theta. Ya. Oke. Tapi yang paling utama teman-teman itu adalah persamaan yang ada di sini untuk koordinat silinder, kemudian untuk koordinat kartesian, untuk koordinat silinder, dan untuk koordinat bola. Ya. Jadi ada perpindahan panas, konduksinya, ini pembangkitan energi, ya, E generation, pembangkitan energi atau pembangkitan panas. Ya, ini juga. Dan ini suku transien, ya, yang berubah terhadap waktu T kecil, suku transien. Tuh. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Jadi ada sebelah kiri ada suku dimensi 1, 2, 3 dan suku E generation. Di sebelah kanan ada suku transien. Baik itu koordinat kartesian, silinder maupun bola. Jadi teman-teman, tolong difahami perubahan dari persamaan umum menjadi persamaan yang lebih sederhana. Karena kalau persamaan umum seperti ini, Anda mau selesaikan ya dengan persamaan, dengan solusi eksak misalnya yang sudah dipelajari di matematika teknik, itu akan susah sekali. Ya, maka metode yang dikembangkan di perpindahan panas ini adalah persamaan umumnya, umum yang tadi, diubah menjadi persamaan yang lebih sederhana dengan cara membuat asumsi. Jadi inilah gunanya asumsi, tidak sekedar dihafal, tidak sekedar ditulis sebagai syarat mengerjakan soal, tidak. Tapi asumsi di sini adalah pendekatan yang memang Anda peroleh dari pengamatan yang jeli dari persoalan, dan itu bisa digunakan untuk menyederhanakan persamaan umum tadi. Ya, itu gunanya asumsi. Kemudian setelah itu, setelah persamaannya menjadi lebih sederhana, lalu diselesaikan persamaan diferensialnya dan diterapkan kondisi batas atau kondisi awal. Nanti di bab berikutnya kita bicara mengenai transien. Kita sekarang masih bicara mengenai steady state. Kondisi batas.
Kondisi batasnya kemungkinannya ada karena atau kondisi batas secara constant surface temperature, temperatur permukaannya konstan, ya. Jadi bisa seperti itu. Atau constant surface heat flux, flux panas permukaan konstan, ya, flux panas, QS double aksen. Untuk dinding datar, ya di sini dot T per dot X. Ditulis seperti ini, artinya pada X sama dengan 0, ya. Ini artinya apa? Pada sini loh, pada sebelah sini. Ya. X sama dengan 0 di sebelah kiri. Kalau untuk silinder, ya nanti K dot T per dot R pada R sama dengan R0 misalnya. Untuk bola juga demikian. Kemudian adiabatik. Adiabatik itu artinya di sebelah sini tidak ada perpindahan panas. Di dinding sini. Jadi dot T per dot X pada X sama dengan 0, ya, pada sini itu nilainya 0. Ya, dan kita ingat bahwa Q itu adalah min KA dot T per dot X. Jadi kalau ininya 0 berarti Q-nya 0. Inilah adiabatik. Jelas ya. Kemudian convection surface condition, ya, kondisi permukaannya dianggap konveksi perpindahan panasnya. Jadi ada H delta T, ya. Jadi min K dot T per dot X pada X sama dengan 0 sama dengan H kali delta T. Theta ini itu T pada fluida atau pada lingkungannya, ya. T0, T itu artinya T pada permukaan pada saat X sama dengan 0. Ini konveksi. Jadi konveksi ini sama dengan konduksinya, yang kita sebut sebagai kondisi batas konveksi. Jadi ada beberapa kemungkinan kondisi batas. Nanti harus jeli diperhatikan apakah dia temperatur konstan, apakah dia flux panas konstan, apakah dia adiabatik, ataukah dia konveksi, ya. Contohnya, it flows through a steam pipe. Kita mempunyai, ini contoh ya, kita mempunyai pipa uap yang panjangnya 20, L-nya 20 meter. Inner radiusnya, ya, jari-jari dalam itu 6 cm, jari-jari luar 8 cm. Kemudian konduktivitas termalnya 20 watt per meter Celsius atau Kelvin. Ya, ini contoh yang ada di buku, di textbook kita. Kemudian inner and outer surfaces, ya, dari pipa itu dijaga pada temperatur konstan. Nih. Jadi ini kondisi batas. Kondisi batas T1 dan T2 ini kondisi batas. Seperti di sini tadi. Nih. Ya. Oke. Kemudian ditanyakan, obtain a general relation for the temperature distribution inside the pipe under steady condition. Nih. Perhatikan. Steady condition. And determine the rate of heat loss from the steam through pipe. Jadi dinding bagian dalamnya 150 suhunya, dinding bagian luar 60, maka perpindahan panas terjadi dari dinding dalam ke luar atau ada rugi-rugi panas. Jelas ya, konteks soalnya jelas. Oke. Maka pertama tulis persamaan umumnya. Ini persamaan umum. Bentuknya steam pipe berarti bentuknya adalah koordinat silinder. Kemudian setelah persamaan umum Anda tulis, kemudian disederhanakan. Sederhanakan persamaan umumnya. Jadi kenapa kok kita tidak langsung menghitung Q? Karena sekali lagi di sini, ya, yang ditanyakan adalah mencari profil suhu atau distribusi suhu, ya, di dalam
dinding pipanya itu. Ya, antara dinding dalam dan dinding luar itu distribusi suhunya seperti apa. Oke, kita lanjutkan, kita sederhanakan dengan asumsi yang tepat. Satu steady state. Dapat dari mana? Ini steady state. Ya, tadi. Jadi di sini 0. Kemudian heat transfer is one dimensional. Ya, satu dimensi. Dari mana dapat informasi kalau itu satu dimensi? Nah, satu nih. Ya. The inner and outer surface temperature, ya, itu bagian sini T1 sepanjang sini itu 150. T2 dari sini sampai sini, ya. Sorry. Ya. T2 dari sini sampai sini itu 60 Celcius. Jadi ke arah Z itu suhunya sama. Kalau dia suhunya sama, maka Anda turunkan. Jadi kalau T-nya konstan, Anda turunkan TZ-nya ya. Anda turunkan terhadap Z, hasilnya 0. Oke. Kemudian dalam arah V, ini juga suhu 150 itu di sini. Ya. Suhu 60 itu di sini. Artinya sepanjang V, suhunya ini ya, ada garis-garis isotermal yang suhunya sama. Ya, yang di sini suhunya mau titik di sini, mau titik di sini di dalam pipa bagian dalam, permukaan pipa dalamnya itu sama suhunya. Tuh. Jadi kalau ininya sama terhadap V, Anda turunkan ya hasilnya 0. Tuh. Jadi ini one dimensional, jadi hanya suhu ini. Ya, di sini. Kemudian there is no heat generation, karena memang tidak ada informasi mengenai heat generation, jadi ini 0. Oke. Maka yang Anda peroleh sekarang tinggal ini. Ya. Seper R, do per do R, dari KR do T per R itu sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada informasi thermal konduktivitas sudah ditunjukkan, tidak berubah. Ya. Kemudian untuk K konstan, K-nya bisa Anda keluarkan, ya. Dikeluarkan dari diferensial, ya, dari turunan. Sehingga Anda peroleh K kali seper R, do per do R, R do T per do R sama dengan 0. Ya. Karena K maupun R ini satu besaran, ya, konstanta juga, jadi Anda akan peroleh nanti seperti ini. K-nya tidak 0, R-nya tidak 0, berarti ini yang 0. Ya. Do per do R dari R do T per do R sama dengan 0. Atau Anda tulis seperti ini. Oke. Sampai sini jelas ya. Kemudian dari persamaan ini kita susun menjadi dr dt per dr itu sama dengan 0 kali dr. Kemudian diintegralkan. Diperoleh menjadi R dt per dr sama dengan integral dari 0 dr itu apa? C1. Kita peroleh ini. Oke. Kemudian dari sini masuk ke ini. Ini hanya diubah saja R-nya ya. Jadi dt per dr sama dengan C1 per R. Itu jelas. Kemudian dari sini kita ubah lagi. dt sama dengan C1 per R dr. Kemudian Anda integralkan.
Jadi ini integral 1 kali, yang ini integral yang kedua. Ya, integral kedua. Integralnya T itu adalah TR, integral C1 per R di R, ya. Seperti juga integral 1 per X dx, ya, ingat. Jadi kalau integral 1 per X dx itu adalah ln X. Maka ini 1 per R di R integralnya C1 kali ln R plus C2. Ya, nah ini integral tak tentu. Jadilah ini. Oke, sampai di situ jelas ya. Jadi di sini ada dua konstanta C1 dan C2 ya. C1 dan C2. Maka kita perlu dua kondisi batas. Kondisi batasnya adalah ini. Tuh. Jadi supaya ini bisa diselesaikan kita butuh kondisi batas. TR1 yaitu T1 150 dan TR2 T2 60 Celcius. Dan kita masukkan kondisi batas tadi kita masukkan. Untuk T1 dimasukkan menjadi C1 kali ln R1 ya. Sini C1 ln R1, R-nya karena di sini kondisi batas pada R1 plus C2 sama dengan T1. Kemudian pada R2, C1 ln R2 plus C2 sama dengan T2. Ya. Dan Anda substitusi atau eliminasi. Boleh, misalnya dikurangi. Maka Anda akan peroleh C1 sama dengan, ya kalau dikurangi, hasilnya menjadi C1 ln R1 min ln R2, C2-nya hilang ya, hilang, sama dengan T1 min T2. Maka ln R1 min ln R2 itu adalah ln R2 per R1 atau ln R1 per R2 ya. Jadi dibalik sehingga dapatlah ini. Oke. Kemudian kalau C1 sudah, Anda masukkan ke salah satu persamaan yang di sini. Ini boleh, ini boleh. Sehingga Anda peroleh C2 sama dengan T1 min T2 per min T1 per ln R2 per R1 kali ln R1. Ya, nanti dilatih. Ini C1, C2 sudah diperoleh. Maka persamaan distribusi temperatur pada dinding dalam dinding silinder tadi adalah TR sama dengan ln R per R1 per ln R2 per R1 kali T2 min T1 plus T1. Ya, ini menjawab pertanyaan yang di obtain a general relation for the temperature distribution inside the pipe under steady condition. Jawaban A sudah diselesaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah determine the rate of heat loss, ya, laju kehilangan panas, laju rugi-rugi panas dari uap melewati pipa. Berarti ditanya Q dot silinder min KA dt per dr. Ya, nih ingat kembali samaan yang di sini. Nih, silinder. Jelas ya? Oke, lanjutkan. A 2 PRL dt per dr itu nih. Ya. dt per dr yaitu C1 per R. Jelas ya? C1-nya dari mana? C1-nya ini. C1. Jadi, diperoleh Q dot silinder yang melewati silinder adalah min 2pi KL C1 atau sama dengan 2pi KL T1 min T2 per ln R2 per R1. Kemudian kita masukkan nilainya 2pi K-nya 20, L-nya 20 meter, T1 150, T2 60 ln
R2 0,08, R1-nya 0,06, diperoleh hasilnya kidotnya 786 kilowatt. Jelas ya? Dan kita lanjutkan contoh berikutnya. Heat conduction in a two-layer medium. Ini kita punya kawat tahanan yang panjang, radius R1-nya 0,2 cm. Ya. Jadi dalam sini ada wire. Ada kabel. Konduktivitas termalnya 15 watt per meter Celsius atau Kelvin. Which heat is generated uniformly. Nah, ini ada kata-kata heat is generated, berarti nanti ada E generation atau Q generation. Nah, itu ada. As a result of resistant heating at a constant. Nah, ini ada informasinya ya. Tuh. Kemudian the wire is embedded in a 0.5 cm thick layer of ceramics. Jadi di sini ada ceramics. Ya. Keramik yang punya konduktivitas termal 1,2. Kemudian jika outer surface temperature dari keramik itu jadi TS dari keramik itu 45 Celsius, tentukan temperatur pada center of resistance. Jadi ditanya T di sini berapa? Berapa suhunya? Ya. Dan interface of the wire and ceramics layer. Jadi T di sini berapa juga? Tuh. Jelas ya? Persoalannya tolong dipahami dulu. Oke. Kemudian sama seperti persoalan sebelumnya, kita tulis terlebih dahulu karena di sini ada soal mengenai distribusi temperatur. Jadi kita akan gunakan bab 2, tidak hanya bab 1. Distribusi temperatur, maka kita tulis dulu kondisinya atau surface geometrinya adalah silinder. Kita tulis persamaan umum silinder seperti ini. Kemudian kita terapkan asumsinya, ya. Asumsi. Yang pertama adalah steady state. Jadi di sini tidak ada informasi suhu, maka dia tidak transient. Ini sama dengan 0. Ya. Kita ini pada wire dulu. Ya, pada kabelnya. Kemudian suhunya sepanjang ini dianggap konstan. Ya. Kenapa? Karena suhu 45 ini juga di sepanjang sini. Ya, 45. Jadi dalam arah Z 0. Kemudian suhu 45 ini dia juga keliling sini sama. Maka kita anggap juga suhu yang nanti di sini sama. Jadi suhu dalam arah V, dot T per dot V-nya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Oke. Kalau sudah, maka akan kita peroleh pada wire diperoleh persamaan 1 per R do per do R kali KR dot T per do R dengan 0. Kemudian untuk K konstan, K wire yang konstan, ya, maka K-nya dikeluarkan. Jadi, ini ada yang keliru, ya. Ada yang keliru, kita benarkan dulu. Ya. Oke. Ini ditambah E generation sama dengan 0. K dikeluarkan. Jadi K 1 per R dot R kali R dot T per dot R plus E generation sama dengan 0. Ya. Atau ditulis K-nya dipindah ke sini
seper R, do per do R do T per do R, ya, plus E generation atau G per K sama dengan 0. Ya, G atau E generation sama. Ya, nih, jadi Anda sudah peroleh persamaannya ini. Kemudian, ya, ada kondisi batas. Yang pertama adalah T wire pada R1 di sini. T wire-nya yaitu sama dengan T1. Kemudian di center ini berlaku di center, ya, perpindahan panahnya tidak kemana-mana. Jadi di center maksudnya ya di arah center, di R-nya kan kecil sekali. Jadi dt per dr-nya sama dengan 0. Nah, ini yang istimewa yang Anda, ya, ketika membaca buku-buku perpindahan panas di teori-teorinya, Anda nggak muncul dulu. Ini gunanya Anda latihan. Ya, Anda akan mendapatkan informasi. Kalau Anda mendapatkan bentuk seperti ini, dt per dr di pusat, ya, pusat sini di center lainnya sama dengan 0. Itu kondisi batas, atau ya dianggap di dalamnya sini itu adiabatik, dianggap hanya di titik itu, di garis center lainnya, ya. Jangan berpikir di surface-nya, tidak, tapi di center lainnya. Oke. Kemudian diselesaikan persamaan ini. Ya. Gimana caranya? Ya, sama. Anda tulis D per dr, Anda mau pakai do juga boleh, ya. R dt per dr sama dengan min G dot per K kali R, atau dr dt per dr sama dengan min G dot K R dr. Baru Anda integralkan. Ya, jika Anda integralkan, hasilnya adalah R dt per dr sama dengan integral dari R. dr itu apa? Setengah G per K R kuadrat, ya, plus C. Jelas, ya? Oke, ini satu. Kemudian Anda integralkan lagi. Caranya Anda susun suhu, ya, suku suhu di sebelah kiri, suku R di sebelah kanan. Jadi Anda susun menjadi dt per dr, ya, sama dengan min setengah G dot K R plus C1 R pangkat min 1. Atau dt sama dengan min setengah GK R plus C1 R min 1 dr. Kemudian Anda integralkan menjadi dr sama dengan, ya, integralnya ini min seperempat G dot K R kuadrat plus integralnya ini adalah C1 R plus C. Baru kemudian Anda terapkan kondisi batas, ya. Kondisi batas ini dt per dr pada wire pada R sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan kalau sini saya terapkan ke sini, ya, akan saya peroleh bahwa 0, saya tulis di sini, ya, kondisi batasnya 0 sama dengan min setengah, ya, kali
G per K kali 0 ditambah C1 kali R pangkat min 1. Sehingga C1-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau C1-nya 0, persamaan ini 0. Tuh. C2-nya berarti saya tulis di sini, saya masukkan kondisi batas di sini. Ya. Pada R sama dengan R1, maka T-nya T1 itu min seperempat G dot per K R1 kuadrat ditambah C2. Jadi C2-nya adalah ini. Ya. T1 ditambah seperempat G dot per K R1 kuadrat itu C2. Oke. Nah, Anda akan peroleh nanti C2-nya Anda masukkan ke sini, C2 Anda masukkan ke sini, C2. Ya. Jadi TR itu min seperempat Q dot per K R kuadrat dikurang ya C2 ditambah T1 plus seperempat G dot per K R1 kuadrat itu C2. Atau nanti bisa ditulis menjadi seperti ini. Ya. Itu hasilnya. Itu pada wire. Wire itu yang di sini. Ya, pada wire. Ini persamaan pada wire. Sedangkan persamaan pada keramiknya berbeda. Ya. Asumsinya transiennya 0, jadi steady state. Pada wire, pada keramik tidak ada energy generation, jadi ini 0. Ya, ini juga 0, ini juga 0. Alasannya sama seperti tadi. Maka Anda peroleh hasilnya seperti ini. Ya. Ini kalau Anda selesaikan, Anda selesaikan seperti ini tadi, mirip. Ya. Nih. Jelas ya? Jadi mirip di sini untuk keramik. Ya, persamaannya menjadi ini. Ini sudah diselesaikan pada soal sebelumnya. Baru Anda masukkan kondisi batas untuk keramik pada R1 T1 dan pada R2 sama dengan 45 Celcius. Oke. Dan kalau sudah, kemudian we have already utilized the first interface condition by setting the wire and ceramic layer equal to T1 at the interface. Jadi pada saat R sama dengan R1, suhunya sama T1. Tuh. Maka konstruksi pada dinding pada keramik ya, dan pada keramik dan pada wire, Q di sini sama dengan Q yang masuk keramik. Nih. Ya. Jadi Q pada wire, flux pada wire dan flux pada keramik itu sama. Itu pada interface di sini ya. Pada interface-nya. Jelas ya? Maka diperoleh Q dot R1 per 2 sama dengan min K keramik S min T1 per ln R2 per R1 kali 1 per R1. Kemudian Anda masukkan untuk mencari T1-nya. Nah, diperoleh persamaan ini. Jadi ini diubah ke sini. Dan Anda masukkan angkanya 50 kali 10 pangkat 6 kali 0,002 kuadrat dibagi 2. K-nya adalah 1,2 untuk keramik. Dan R2-nya 0,007 dibagi 0,002 plus TS-nya 45. Ya. Sehingga T pada interface itu 149,4 Celcius. Tuh. Jadi setelah Anda dapatkan persamaan ini, pada wire, pada keramik, ya, kondisi batasnya pada wire ada 2, dan yang penting ini juga Anda perhatikan karena ini tidak ada di dalam soal yang bisa Anda baca langsung, jadi ini harus pengamatan. Itu Anda latihan. Kemudian pada keramik juga ada 2,
Kemudian Anda terapkan bahwa konduksi pada wire dan keramik ya pada masing-masing permukaan yang berdekatan itu sama, baru kemudian Anda peroleh nilai T1. Oke. Jadi T1 sekali lagi nilainya 149,4. Kemudian T pada center line wire ya. Berarti T kita gunakan rumus yang ini. T wire pada R sama dengan 0 atau center line sama dengan T1 plus G dot R1 kuadrat per 4K wire. Ya. Nilainya dimasukkan, T1 sudah, G dotnya ini, R1-nya ini dikuadratkan, dibagi 4 kali 15, temu 152,7. Jadi di bagian dalam sini nilainya 152 ya, 7. Di bagian interface ini 149, di bagian luar sini 45. Jadi semakin keluar suhunya makin rendah dan ada rugi-rugi panas ke luar. Oke. Itu mudah-mudahan jelas. Anda nanti silakan diskusi antara Ki dan Ki dot ya. Jadi kalau Ki itu sama dengan min K H dt per dr, sedangkan Ki double aksen atau flux panas ya, itu sama dengan min K dt per dr. Jadi nanti ketika Anda diskusikan di sini ya, Ki dotnya ini sama, Ki fluxnya akan dihasilkan nilai yang berbeda dengan Ki dot ya, dan nanti Anda coba pahami makna masing-masingnya. Oke. Silakan dicoba latihannya untuk koordinat silinder. Ada satu soal. Ada batang silinder padat yang whose ends are maintained at constant but different temperature ya. Jadi pada ujungnya konstan temperatur tapi suhunya berbeda. While the side surface is perfectly insulated. Nah, ini perfectly insulated itu artinya apa? I dotnya 0. There is no heat generation. Jadi E generationnya 0. It is claimed that temperature along the axis of the rod wire linearly during steady heat conduction. Jadi Anda punya seperti ini. Ya. Ini T1, di sini T2, ini Q-nya 0. Jadi perpindahan panasnya hanya dalam arah Z. Gitu loh. It is claimed the temperature along the axis of the rod vary linearly. Jadi apakah perbedaan sini ke sini itu linear? Ya, during steady heat conduction. Anda buktikan dengan cara persamaan umumnya tadi Anda selesaikan, Anda sederhanakan, Anda selesaikan, kondisi batasnya Anda terapkan, kemudian lihat apakah bentuk T Z-nya itu linear atau bukan. Ya. Soal berikutnya. Masih mirip, consider a solid cylinder rod, panjangnya 0,15 meter, diameternya 0,005 meter. Top and bottom surface of the rod are maintained at constant temperature sekian. Ya. While side surface are perfectly insulated, determine rate of heat transfer. Ya. Laju perpindahan panas jika rod tadi, ya batang tadi, dibuat dari satu copper, K-nya sekian, steel, K-nya sekian, dan granit, K-nya sekian. Ya. Silakan nanti dihitung berapa laju perpindahan panas melewati batang tadi. Oke. Kemudian soal berikutnya, Anda silahkan nanti dicoba juga. Ada kabel heater ya, 2 kW. Thermal conductivity-nya sekian. Jadi 2 kW itu
adalah E generation-nya. Ya. Diameternya sekian, panjangnya sekian, digunakan untuk mendidihkan air. Outer surface temperature-nya ya, dijaga 110 nih, TS-nya 110. Tentukan temperature pada center line. Berapa T di sini? Berapa di sini? T-nya berapa? Jelas ya. Jadi sama Anda gunakan persamaan umum dengan asumsi yang tepat Anda sederhanakan bersama umumnya. Ada kondisi batasnya di sini, ada pembangkitan energi, maka kemudian Anda bisa menghitung T pada center line. Oke. Kemudian soal berikutnya. Long cylinder. Ya, radiusnya 4 dan konduktivitas termalnya 25. Heat is generated, jadi ada energy generation. Ya. The side surface of cylinder is maintained at constant temperature sekian. TS-nya konstan. Kemudian variasi temperature dalam silinder justru sudah diberikan seperti ini. Ya. Based on this relation, tentukan A, heat conduction in steady or transient. Determine if the heat conduction is steady or transient. Nih, dapat persamaan ini itu apakah dia steady atau transient. Maksudnya gitu. Kemudian B, if it is 1, 2, or 3 dimensional, ya, apakah itu 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Sudah dibahas di soal sebelumnya. Kemudian the value of heat flux on the side surface of the cylinder, yaitu pada saat R sama dengan R0. Q. Double aksennya berapa? Oke. Jelas ya. Dan 5. Electric resistant wire. Panjangnya 6, 2 kW. Berarti ini energy generation. Lagi. Diameternya 0,5 cm. K-nya ini. Resistant wire operate an environment. Jadi ini ada T tak hingga 30 Celcius. Heat transfer coefficient hanya ini. Nah, ya. Tentukan surface temperature of the wire. TS-nya berapa? By using applicable relation. Dan B, by setting up the proper differential equation, solving it. Ya, nilainya berapa? Jadi ini persoalan konduksi pada silinder ya, satu dimensi, steady state, ada energy generation dan kondisi batasnya ada dua. Ya, kondisi batasnya adalah Anda pakai yang ini. Nih, ya. Convection surface condition hanya diketahui, theta inginnya diketahui. Ya. Dan lanjut. Soal berikutnya. Long resistant wire, radiusnya ini, thermal conductivity ini, ya, G dotnya diketahui, wire is embedded pada 0,4 thick layer plastik. Kalau yang soal sebelumnya keramik, di sini plastik, konduktivitas thermalnya ini. Kemudian outer surface dari plastik cover convection by theta hingganya ini. Jadi di luar sini bedanya nanti ada konveksi. Ya. Kalau soal sebelumnya, soal yang di sini, ini kondisinya adalah diketahui TS-nya. Sedangkan yang di sini Anda diminta untuk diketahui konveksi, perpindahan panas konveksinya. Itu kondisi batasnya. Asumsi satu dimensi, ditentukan temperature pada center line of wire di sini berapa T-nya. Dan layer di sini berapa. Jadi soalnya mirip, persamaannya mirip, yang berbeda hanya keramiknya diganti plastik dan kondisi batas pada permukaan keramik plastiknya itu bukan TS konstan tetapi pada konveksi, ya, perpindahan panas konveksi. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke topik pembahasan berikutnya yaitu mengenai koordinat bola. Contohnya, kita aplikasikan. Ya. Ada bola logam
dengan jari-jari R is heated in an oven to a temperature 600 Fahrenheit. Ya, jadi 600 Fahrenheit. Is then taken out of the oven and allowed to cool at ambient air temperature. Jadi ini theta ingganya 75. By convection and radiation. Konveksi dan radiasi. Kemudian thermal conductivity of the ball material is known to vary linearly with temperature. Jadi K-nya tidak konstan. Assuming the ball is cooled uniformly from the entire outer surface, obtain the differential equation that describe the variation of the temperature in the ball during cooling. Ya, distribusi atau variasi temperatur. Maka ini persoalan pada bab 2. Oke, kita tulis persamaannya. Persamaan umum pada bola, pada koordinat bola. Ya, ini. Jadi, kita lihat, kita sederhanakan dengan asumsi yang tepat. 1, tidak ada suku transient atau steady state. Ya, ini sama dengan 0. Kemudian tidak ada pembangkitan energi, ini juga 0. Kemudian satu dimensi, jadi ini 0, 0. Ya. K diperoleh ini. Sedangkan kalau asumsinya tidak steady, ya, maka ininya ada suku di sini. Rho C, rho T per rho T kecil itu ada. Jadi ini tidak 0. Itu kalau transient. Jadi nanti kalau dia transient, bersamanya jadi ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Combine convection and radiation condition. Ya. A spherical metal ball dengan radius R0 dipanaskan pada oven pada temperatur tadi 600 Fahrenheit. Ya. Kemudian is then taken out of the oven and allowed to cool at ambient temperature 78 Fahrenheit. Thermal conductivity materialnya ini dan average convection transfer coefficient on the outer surface of the ball hanya itu sudah diketahui. Emisivitasnya 0,6, kemudian T surroundingnya 525 R. Assuming ball is cooled uniformly from the entire surface of from the entire outer surface, express the initial and boundary condition for the cooling process of the ball. Oke, karena ada cooling process, maka dia ada. Kita perhatikan dulu. T pada ini kondisi batas ya, T pada R 0 ya, T awal ya. Artinya T sama dengan 0 atau initial condition. Nah, initial condition itu 600 Fahrenheit. Kemudian the problem processes symmetry about the midpoint ya, dasar R0, symmetry. Kemudian since the isotherm in this case will be concentric spheres and thus no heat will be crossing the midpoint of the ball. Ya, sehingga diperoleh ini. Ya. Dot T pada R0, jadi ini pada center. Ya. Dot T per dot R pada center itu sama dengan 0. Ya, dia simetri dan tidak ada panas yang bisa melewati center dari bola tadi. Oke. Kemudian heat conducted to the outer surface of the ball is lost to the environment by convection and radiation. Jadi by convection
dan by radiation. Then taking the direction of the heat transfer to be the positive air direction. Jadi ini konduksi yang di sini ya, konduksi itu sama dengan konveksi yang ini, dan radiasinya yang ini. Oke, radiasi. Jelas ya? Itu persamaannya. Oke, contoh berikutnya. Konduksi panas through a spherical cell. Jadi kita punya a spherical container, ya, berbentuk bola, spheric. Kemudian R1-nya 8, R2-nya 10. Konduktivitas termalnya ini. Inner and outer surface of the container are maintained at constant temperature ini. Ya, ini kondisi batasnya. Oke. As a result of some chemical reaction occurring inside, obtain a general relation for the temperature distribution inside cell under steady condition. Kondisi steady. Determine the rate of heat loss from the container. Oke. Jadi persamaan umumnya kita tulis seperti ini untuk bola. Setelah itu kita terapkan kondisi batas. Satu, dia steady state. Dari mana informasinya? Nih, ada steady condition. Steady state sama dengan 0. Kemudian heat transfer is one dimensional. Ya. Jadi di 0, one dimensional. Dan symmetry about the midpoint. Oke. Thermal conductivity-nya konstan. There is no heat generation. Di sini tidak ada informasi heat generation. Jadi ini ya, kita peroleh jadi 1 R kuadrat do per do R KR kuadrat do T per do R sama dengan 0. Tuh. Ya. Ini karena K-nya konstan, untuk K konstan akan diperoleh, K-nya dikeluarkan, K per R kuadrat do per do R kuadrat do T per do R sama dengan 0. Ini satu angka yang tidak 0, dikalikan sesuatu, hasilnya akan 0, maka ini akan sama dengan 0. Jadi ini do per do R kuadrat do T per do R sama dengan 0. Jelas ya? Kemudian kondisi batasnya sudah diketahui. Ya, untuk menyelesaikan persamaan ini, Anda tulis sama seperti sebelumnya, D R kuadrat dt per dr sama dengan 0 dr. Baru Anda integralkan. Ketika Anda integralkan, Anda peroleh R kuadrat dt per dr sama dengan C1. 0 dr Anda integralkan jadi konstanta, ya. Karena konstanta kalau Anda turunkan hasilnya 0. Oke, kemudian untuk mencari distribusi suhu, Anda ubah lagi yang ini menjadi dt per dr sama dengan C1 R pangkat min 2. Ya, atau dt sama dengan C1 R pangkat min 2 dr. Baru kemudian Anda integralkan. Ya, integralnya Anda peroleh, ya, T-nya sama dengan, ya, R pangkat min 2 Anda integralkan, jadi atau R pangkat N Anda integralkan terhadap dr, jadi 1/n plus 1 R pangkat N plus 1. Ya, jadi T-nya menjadi C1, ya, 1/n min 1, 1/n plus 1 berarti min 1, ada min, kali R pangkat min 1, ya, plus C2. Oke. Atau Anda tulis seperti ini, TR-nya adalah min C1 per R plus C2. Ya, ini sama. Kemudian kondisi batas Anda terapkan.
tadi Anda terapkan, Anda masukkan. Pada R sama dengan R1 itu T1. Jadi C1 per R1 min-nya plus C2 sama dengan T1. Kondisi batas kedua pada R2 sama dengan T2. Berarti min C1 per R2 plus C2 sama dengan T2. Baru kemudian Anda eliminasi. Nah, Anda peroleh C1-nya ini dan C2-nya ini. Ya, setelah Anda peroleh C1 dan C2, Anda masukkan ini C1, ini C2. Ya, Anda masukkan, diperoleh ini. Oke, jelas ya? Maka pertanyaannya tadi, kembali ke pertanyaannya. Ya. Express the initial and boundary condition for the cooling process. Sudah, sorry yang ini ya. Jadi, obtain a general relation for the temperature. Nih, jadi jawaban ini adalah yang ini. Nih. Kemudian determine rate of heat loss from the container. Nah, ini kita jawab dengan ini. Sorry, dengan ini ya. Ya. Jadi yang ini kita jawab dengan ini. Q pada bola min KA dt per dr. A-nya adalah luas permukaan bola 4 pi r kuadrat, dt per dr. dt per dr itu ini. dt per dr. Ya, yaitu C1 per R kuadrat. Jadi hasilnya min 4 pi KC1. Ya, R kuadratnya habis. Ya, Anda masukkan dan nilainya nanti Anda masukkan 4 pi K ya kali 0,08 kali 0,1, T1-nya 200, T2-nya 80 per 0,1 min 0,08. Diperoleh 27.140 watt. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa diperhatikan bahwa Q ya, Q1, Q dotnya nilainya sama dengan Q2. 27,14 kW. Tapi fluk panasnya perhatikan karena di sini ada pembagian dengan luasan 4 pi R di dalam itu 0,08. Jadi fluk panasnya 337,5 yang ke sini Q1, Q dot 1, Q kecil dot 1 dan Q kecil dot 2 itu 216 karena A-nya lebih besar ya. Dan ini lebih besar luasannya. Jadi sekali lagi perhatikan bahwa Q dot besarnya sama tetapi fluk panasnya berbeda yang mengalir dari bola bagian dalam ke bagian luar. Oke, nanti silakan dicoba contoh untuk bola ya seperti ini. Ya, starting with energy balance on a spherical cell, volume element derive one-dimensional transient heat conduction equation phosphor with constant dan no heat generation. Jelas, ini mudah. Kemudian soal yang kedua, consider medium with heat conduction equation-nya seperti ini. Apakah itu steady atau transient? Jelas ya. Apakah itu 1, 2, atau 3 dimensi? Apakah ada pembangkitan panas? Apakah konduktivitas termalnya itu konstan atau bervariasi? Nah, itu nomor tuh. Kemudian kita lanjutkan. Soal berikutnya nanti yang Anda latihan di rumah. Consider a spherical container of inner radius R1-nya itu outer radiusnya dan thermal conductivity-nya. Express boundary condition on inner surface of the container for steady ya, dan one dimensional. Kemudian specified temperature-nya 50. Specified heat flux-nya sekian dan convection to a medium theta hingganya diketahui dan ini. Jadi ada 3 jenis kondisi batas yang diketahui dan Anda diminta untuk
menyatakan persamaan perpindahan panasnya nanti untuk kondisi batas yang berbeda-beda. Kemudian soal berikutnya adalah spherical container of inner radius sekian. Outer radiusnya ini konduktivitas termalnya, kemudian is filled with an ice water pada 0 Celsius. Container is gaining heat by convection, jadi ada kondisi batas konveksi. Assuming inner surface temperature of the containernya sekian, kondisi batasnya. Express differential, ini soalnya ya, express differential equation and the boundary condition for steady one dimensional. Kemudian obtain relation for the variation temperature in the container by solving differential equation. Nah, tadi diselesaikan. Kemudian evaluate the rate of heat gain to the ice water glass. Soal berikutnya ya. Consider homogeneous spherical piece of radioactive. Ya, ada R0-nya diketahui, ada heat generation-nya, kemudian steady, outer surface of the sphere is maintained at uniform temperature-nya ini, thermal conductivity-nya jelas diketahui, kemudian asumsikan steady state, satu dimensi, nyatakan differential equation and boundary condition, jelas. Ya, asumsinya juga jelas sudah ditunjukkan di situ secara eksplisit maupun implisit. Obtain a relation for the variation temperature in the sphere by solving differential equation. Jelas, determine the temperature of the center. Ya, ini juga ditanyakan T di sini berapa. Oke, kemudian soal berikutnya yang Anda kerjakan. Consider spherical cell inner, ya, R1, R2, K-nya diketahui, tapi K-nya bervariasi terhadap suhu. Ya, ini konstanta K0 dan beta. Inner surface end of cell is maintained at constant temperature, ini diketahui kondisi batasnya dan kondisi batas T2-nya juga diketahui. Assuming steady, satu dimensi, ya, itu asumsinya yang Anda bisa gunakan. Obtain relation for heat transfer rate through the cell, jelas ditanya itu, dan distribusi temperatur. Ya. Soal berikutnya. A storage tank consists of cylinder section that has length sekian, inner diameternya ini. Dan to hemisphere and section. The tank is constructed dengan ini, bahannya juga diketahui, ya. Kemudian exposed to ambient air, temperaturnya ini dan koefisien konveksinya, perpindahan panas konveksinya sekian. Sudah diketahui. The tank is used to store heated oil which maintain the inner surface at a temperature, ini juga diketahui. Tentukan electric power that must be supplied, berapa kebutuhan heater listriknya yang diperlukan to heater submerged in the oil if the prescribed condition are to be maintained. Kemudian radiation effect may be neglected and the Pirec may be assumed to have a thermal conductivity. Ini ya diketahui semuanya. Ya, bisa dikerjakan. Soal berikutnya, spherical tank, ya, tangki berbentuk bola untuk menyimpan oksigen berbentuk cair. On a space shuttle to be made from, ini bahannya stainless steel 0,8, diameternya ini tebalnya 5 mili. The boiling point and latent heat of variation of the liquid oxygen sekian, sudah diketahui. Tank is installed in large compartment whose temperature to be maintained sekian, kondisi batasnya sudah diketahui. Design a thermal insulation system that will maintain oxygen loss due to the boiling below 1 kg per day. Jadi silakan didesain insulasi atau itu bahannya apa, kemudian tebalnya berapa, supaya oxygen losses due to boiling below 1 kg per day. Dan 9. A composite spherical cell dengan R1 diketahui, ya, is constructed from lead, ini material dengan radius luarnya sudah diketahui. IC302 stainless steel of outer sekian juga diketahui, ya. The cavity is filled with radioactive waste to generate heat, ada pembangkitan energi sebesar sekian. It is proposed to submerge container in oceanic waters and that are at the temperature of sekian. Jadi koefisien konveksinya diketahui dan kondisinya bukan pada udara tapi oceanic water sekian. Ya.
there any problem associated with this proposal ya. Silahkan nanti dianalisis apakah rencana dalam soal 3.72 ini ada persoalan atau tidak. Oke, demikian teman-teman. Jadi sekali lagi pada persamaan konduksi panas ini kita perhatikan ya. Jadi Q itu min KA dt per dx atau Q ya. Min KA dt per dr ini sangat dipengaruhi apakah dia dinding datar ya, apakah dia silinder atau bola. Dengan memperhatikan itu di tahap awal, maka persamaan umumnya berbeda. Dari persamaan umum Anda selesaikan ya. Jadi nanti di sini ada persamaan umum, kemudian ada asumsi, Anda sederhanakan, kemudian diintegralkan, kemudian terapkan kondisi batas, nanti Anda akan punya distribusi suhu. Dari distribusi suhu itu Anda akan bisa menghitung ini. Tuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, berusaha dan berdoa yang sungguh-sungguh ya supaya ilmu yang kita pelajari memberi manfaat bagi kehidupan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.